Cara menyusun hipotesis. Kalau kita ingin menyusun hipotesis secara efektif, pertama harus membaca dan mengkaji teori atau konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian, dengan teknik deduktif. Jadi pernyataan literasi atau kerangka teorinya disebutkan dulu. Yang kedua, membaca dan mengkaji ulang terhadap hasil atau temuan penelitian sebelumnya yang relevan atau terkait dengan masalah utama penelitian secara induktif. Induktif itu berdasar fakta-fakta, berdasar gejala-gejala yang direkam secara faktual. Nah, ini beda hipotesis naratif dengan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian secara naratif adalah dugaan sementara untuk menjawab masalah penelitian atau research question. Biasanya dalam bentuk draft prasimpulan. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara atas kumpulan data atau informasi parameter statistik yang diambil dari suatu populasi penelitian yang dikaji. Hingga nanti ada dugaan H0 dan HI, misalnya H0 berbeda dengan HI, atau H0 dapat sama dengan HI. Nah, format hipotesis itu paling tidak ada 5 format. Format pertama adalah format empirik, format matematik, atau format statistik. Nah, itu H0 dibandingkan dengan HI. Yang kedua adalah format deklaratif analitik. Ini bisa dipilih beberapa cara atau pendekatan. Yang pertama, pola pernyataan jika titik-titik, maka titik-titik. Ya. Misalnya, jika olahraga teratur, maka badan akan makin sehat. Misalnya. Yang kedua, pola jika titik-titik, maka titik-titik sehingga titik-titik. Jika perairan dipupuk, maka akan makin subur. Sehingga produktivitas perairan akan meningkat. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pola dugaan. Misalnya diduga bahwa faktor penyebab perubahan garis pantai atau ROP di Kota Semarang adalah perpaduan antara faktor alam, kenaikan paras muka air laut, dan penurunan muka tanah atau land subsidence. Misalnya seperti itu. Yang keempat itu kalau ada dugaan tentang hubungan, bisa positif, bisa negatif, bisa linier atau non-linier. Ini juga harus tergantung pada teori yang dipakai. Misalnya diduga ada hubungan positif linier
antara variabel X dengan variabel J. Atau hubungan positif nonlinier antara variabel X dengan variabel J berpola kuadratik atau kubik misalnya. Itu kan nonlinier. Atau berpola eksponensial. Ini contoh tentang judul kita lewati aja. Ini keterkaitan antara konsep teori dan hipotesis. Contoh misalnya judul tesisnya, optimalisasi salinitas media untuk memacu keberhasilan manajemen kultivasi udang atau lobster. Ini konsep teorinya yang dipakai adalah keterkaitan antara osmoregulasi, molting, dan bioenergetika pertumbuhan. Sehingga landasan teori harus bertumpu dengan konsep ini. Nah, hipotesisnya bisa diramu beberapa alternatif. Pertama, formula empirik. H0 dan HI. Misalnya, tidak ada H0 itu tidak ada pengaruh salinitas media terhadap beban kerja osmotik dan pertumbuhan udang. Sebaliknya HI, salinitas media berpengaruh terhadap beban kerja osmotik dan pertumbuhan udang. Karena landasan teorinya memang menyatakan seperti itu. Teori tentang ekofisiologi atau fisiologi lingkungan. Hipotesis juga dapat diramu dalam formula pengandaian bertingkat. Sebagai contoh, jika tingkat salinitas media dapat diusahakan optimal, maka beban kerja osmotik dapat diminimalkan dan pertumbuhan udang maksimal. Kedua, jika tingkat salinitas media dapat diusahakan optimal, maka beban kerja osmotik dapat diminimalkan dan laju pertumbuhan makin pesat sehingga produksi biomasa udang menjadi maksimal. Itu pola jika, maka, sehingga. Ya. Kalau di atasnya itu hanya pola jika dan maka. Atau pola dugaan biasa saja. Diduga ada hubungan yang erat antara salinitas atau tingkat kerja osmotik dengan pertumbuhan udang. Polanya bisa linear tangga atau eksponensial positif. Itu tergantung teori yang dipakai. Ini contoh lain-lain, ini juga saya ambil dari textbook tentang fisiologi lingkungan, konsep osmoregulasi, keterkaitannya dengan molting dan energetika pertumbuhan. Ini diambil dari judul penelitian, kajian kebutuhan media isosmotik pada berbagai fase molting udang sebagai landasan manajemen bioteknis budidaya. Hipotesisnya juga bisa tadi, yang formula empirik dengan H0 dan HI. Yang H0 misalnya tidak ada perubahan kebutuhan media isosmotik pada berbagai fase molting.
HI-nya kebalikannya. Kebutuhan media isosmotik akan berubah sesuai perubahan ukuran dan fase molting. Karena teorinya memang menyatakan seperti itu. Sedangkan hipotesis kalau diramu dinyatakan dalam formula pengandaian bertingkat. Ini yang paling atas, pola jika titik-titik maka titik-titik. Contohnya, jika kebutuhan media isosmotik pada setiap molting, setiap fase molting dipenuhi, maka beban kerja osmotik pada berbagai fase molting dapat diminimalkan. Fenomena mold death syndrome, MDS, dapat ditekan, dan kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang dapat maksimal. Itu pola jika titik-titik maka titik-titik. Kalau menggunakan pola jika titik-titik maka titik-titik sehingga
Baik, kita cek apakah ada pencilan data yang mengganggu. Pencilan data yang mengganggu itu contohnya kalau ada yang data terlalu tinggi dan ada terlalu rendah. Jauh dari nilai rataannya. Nah ini kalau pencilan itu jauh berarti errornya juga besar. Itu bisa berpengaruh uji yang seharusnya signifikan menjadi non-signifikan. Yang keempat, cek apakah ada galat yang mengganggu. Dilihat dari nilai koefisien variasi. Jadi data kasar itu dihitung nilai X rata-ratanya dan nilai standar deviasinya. Untuk menghitung KB, koefisien variasi, sama dengan standar deviasi dibagi X rata-rata kali 100%. Ini kalau di atas 10%, ini ada dugaan ada galat yang mengganggu. Kemudian cek apakah karakter data sesuai dengan model uji. Misalnya di awal model ujinya itu menggunakan model statistik parametrik. Asumsinya data menyebar normal, kemudian ragamnya homogen, pengaruh perlakuan dan lingkungan itu aditif. Nah ini kalau asumsinya terpenuhi ya berarti modelnya terpenuhi. Tetapi kalau enggak, misalnya menggunakan model uji statistika parametrik yang seharusnya data normal ternyata sebarannya tidak normal. Ragamnya tidak homogen. Nah, berarti kan harus berubah. Ujinya menggunakan statistik non parametrik. Nah, non parametrik harus dicek ulang. Nyebar mengikuti sebaran apa data itu. Apakah sebaran F, berarti ujinya uji F. Atau sebaran E kuadrat, ujinya ya uji E kuadrat. Atau sebarannya itu tidak hanya sebagian tidak normal. Artinya nanti ujinya bisa sebagian menggunakan uji normal, normal T atau normal Z, yang lain menggunakan uji yang menggunakan pendekatan statistik non parametrik. Misalnya uji F atau uji E kuadrat. Atau data ditransformasi yang polanya menjadi non parametrik ditransformasi, kemudian hasil transformasi dicek ulang, ngikutin sebaran normal apa enggak. Kalau normal ya kembali ke statistik parametrik. Tapi kalau tetap tidak normal ya harus menggunakan uji-uji statistik non parametrik. Penilaian metode penelitian. Jadi penilaian metode penelitian itu didasarkan pada ketepatan epistemologis, pemilihan metode atau cara. Termasuk yang dinilai itu materi atau bahan yang dipakai, alat, cara pendekatan, cara pendefinisian dan operasionalisasi variabel,
cara mendapatkan data, cara sampling, cara pengukuran, dan cara pengolahan dan analisis data. Selanjutnya juga cara interpretasi dan inferensi terhadap hasil analisis dengan tolak ukur metode yang digunakan harus sesuai dengan beberapa kaidah di bawah. Sesuai dengan beberapa hal di bawah ini. Pertama, secara ontologis harus sesuai dengan rumusan masalah. Artinya desainnya itu harus sesuai. Yang kedua, harus sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Ketiga, secara aksiologis harus sesuai dengan novelties atau pengembangan yang diinginkan. Apakah pengembangan konsep atau pengembangan metode. Karena ini S2 ilmu lingkungan, itu aspek ethical clearance menjadi sangat penting. Artinya jangan meneliti sesuatu yang berbau penyiksaan makhluk hidup. Atau yang membuat kesengsaraan, baik pada biota maupun manusia. Nah, sekarang teknik pengumpulan data. Pertama, itu harus ada batasan operasional yang jelas tentang jenis dan macam data. Itu bisa data primer, data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif. Nah, koleksi data difokuskan pada tujuan dan hipotesis penelitian. Jadi jangan relevansi dengan variabel yang diteliti. Jadi variabel nanti yang dikaji itu ya terbatas. Yang tercantum di tujuan dan di hipotesis. Juga reliabilitas atau keterandalan. Jadi apakah metode alat yang digunakan itu memang cocok, kompatibel. Juga ketepatan metode pengambilan contoh, metode sampling. Pengamatan dan pengukuran. Kalau mau menilai perubahan tingkat pencemaran, perubahan produktivitas, ya samplingnya harusnya dari hilir baru hulu. Soalnya kalau dari hulu ke hilir, jangan sampai itu mengambil masa air yang sama. Tetapi kalau untuk mengukur tingkat kemampuan purifikasi alami, kemampuan badan air menetralisir cemaran, ya baru dari hulu, tengah, hilir. Selanjutnya, epistemologis proses analisis data. Alurnya, jadi tahapannya, kalau kita memperoleh data, itu digolongkan dulu, dilakukan klasifikasi.
data kualitatif dan mana data kuantitatif. Itu harus digolongkan. Yang kedua mengurutkan. Mengurutkan itu bisa berdasar nilainya dari kecil ke besar atau sebaliknya. Besar ke kecil. Yang ketiga menentukan tingkat variasi dan sifat pola sebaran data. Jadi misalnya ada uji cocok data, lewat uji normalitas, uji ragam data. Ini berangkat dari asumsi. Asumsinya itu data nyebar normal atau sebaliknya. Juga ragam datanya itu homogen atau heterogen. Yang keempat itu menyederhanakan. Jadi kalau datanya itu nyebar, nggak beraturan, ada pencilan yang besar, kecil, ini bisa disederhanakan. Misalnya dengan teknik LN, log, atau kalau ada data yang kosong, model transformasinya karena menambahkan satu bilangan, ditambah bilangan X misalnya. Ini prinsip-prinsip transformasi data. Itu bisa digunakan. Baru setelah itu menguji dan menganalisis dengan teknik yang diuji. Kalau karakternya itu nyebarnya normal, ragamnya homogen, polanya menggunakan pola T, ya tentu saja ujinya uji T. Jangan nanti menggunakan uji set, sama-sama normal, data nyebar tidak normal, ragamnya tidak homogen, ya pasti itu pola non parametrik. Tinggal milih pola non parametrik itu apakah pendekatannya menggunakan uji C kuadrat atau uji F. Ini sangat bergantung pada uji sebaran data. Kemudian melakukan interpretasi dan inferensi. Interpretasi terhadap data atau informasi ini bisa menggunakan uji statistik, uji parametrik kuantitatif, juga panduan logika. Ya. Logika dibantu dengan pustaka yang relevan. Berarti untuk mencari makna yang lebih mendalam dibantu dengan pustaka yang relevan, syukur mutakhir. Di sana ada numerasi, membahas, menginterpretasi berbasis angka atau bilangan kuantitatif. Selanjutnya ada literasi. Masukkan literatur baik yang sejalan maupun yang bertentangan, dibantu logika untuk membahasnya. Untuk membuat simpulan, terutama terkait dengan hipotesis yang diuji.
Nah, ontologis analisis data. Yang dimaksud di sini adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasi, dan diinferensi. Interpretasi itu bisa lewat cara-cara kualitatif menggunakan logika dan pendekatan kuantitatif bisa menggunakan statistik, pendekatan empirik kuantitatif, misalnya pendekatan ekologi kuantitatif, itu bisa dilakukan. Atau cukup membandingkan dengan baku mutu atau indeks-indeks pencemaran atau indeks kualitas air atau kualitas udara. Nah, inferensi di sini dengan cara memanfaatkan uji statistik. Misalnya hubungan antar variabel serta pustaka atau referensi termasuk pendapat para pakar yang kompeten. Itu sebagai pembanding dan pendukung interpretasi. Contoh pakar yang kompeten itu pembimbing bisa dipakai sebagai acuan di sini. Nah, interpretasi dan inferensi dilakukan sebagai upaya untuk mencari makna dan implikasi yang lebih mendalam dan lebih luas dari temuan penelitian. Oleh sebab itu, inferensi itu kalau bisa ya pustakanya itu menggunakan pustaka yang dapat diandalkan. Artinya relevan permasalahannya dan kalau bisa mutakhir. Jadi terbitan 10 tahun atau 5 tahun terakhir. Dan berasal dari artikel jurnal yang bereputasi. Sudah jadi belum? Nah, ketentuan interpretasi dan inferensi. Panduan di sini bahwa hanya data atau informasi yang gayut atau relevan dengan tujuan dan terkait dengan hubungan antar variabel penelitian yang diinterpretasi dan diinferensi. Itu yang nanti dilakukan pada tahap interpretasi inferensi. Bukan di luar itu. Kemudian secara ontologis, hasil interpretasi statistik, misalnya dengan pendekatan empirik, harus dibandingkan atau dihubungkan, bisa juga diinferensi, dan diliterasi dengan beberapa hal. Pertama, menggunakan hasil atau temuan peneliti lain yang relevan. Jadi peneliti terdahulu. Yang kedua, menggunakan landasan teori. Jadi kata kuncinya yang relevan dan menunjang pembahasan. Kalau nanti malah melemahkan, apalagi tidak berkaitan, ya jangan digunakan.
Rancangan pengolahan dan analisis data, RPA yang harus diperhatikan. Pertama, alur benang merah dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau novelty tidak wajib untuk S2. Kemudian keberlakuan hasil penelitian. Itu berlaku pada aras populasi atau juga berlaku pada aras contoh. Kalau kita menggunakan sampling, ya berarti itu aras contoh. Yang ketiga, model atau pola sebaran data yang akan menentukan uji statistik, parametrik atau non-parametrik. Kita dari awal, dari hasil uji cocok data kan langsung tahu. Perilaku data itu nyebar nyebar normal T atau normal set, ya berarti ujinya uji T atau uji set. Tapi kalau nyebarnya tidak normal, itu bisa mengikuti sebaran C kuadrat atau sebaran F, tentu saja ya harus menggunakan uji non parametrik yang sesuai dengan pola sebaran datanya. Kemudian juga perlu dilihat ada tidaknya concomitant variabel atau variabel pengiring. Jadi concomitant variabel atau variabel pengiring itu sebetulnya variabel yang ikut mempengaruhi hasil, tetapi itu tidak dirancang dari awal. Contohnya kita ingin mengetahui pengaruh perilaku panjang dan berat terhadap pertumbuhan. Yang diuji supaya seragam bisa panjang, beratnya beda-beda. Atau mengambil bobot atau harus memasukkan concomitant variabel dalam uji statistiknya. Ya, biasanya itu menggunakan analisis konkomitan atau analisis pola ortogonal kontras. Jadi menggabungkan uji terhadap suatu variabel dengan cara ANOVA dan ditambah uji korelasi regresi sekaligus di analisis of varian tersebut. Kemudian ada tidaknya interaksi antar variabel. Ini juga harus diketahui dari awal. Di tinjauan pustaka harus sudah jelas. Kira-kira interaksinya positif atau negatif. Juga nanti linier atau non-linier. Nah, tinggal nanti dibuktikan aja. Kemudian taraf kepercayaan berlaku umum kan taraf signifikansi 99% atau 95%. Itu bukan harga mati. Kalau terpaksa bisa itu
secara ontologis bahwa kita sebaiknya jangan menghubungkan atau menguji interaksi sesuatu variabel bila tidak didukung landasan teori yang kuat atau terpercaya. Karena kan sangat berbahaya nanti menghubungkan variabel X dengan Y, ternyata berhubungan, tapi landasan teorinya tidak ada. Kita nggak bisa tuh melakukan apa itu, nanti ngambil keputusan apakah linier, non-linier, erat, tidak erat. Tetap harus ada dukungan teori yang dipakai. Ini tadi sudah ya. Nah, panduan aksiologis memilih uji statistik. Meskipun di mata kuliah statistik ini juga diajarkan, tapi di metodologi penelitian ini perlu juga disampaikan. Jadi pertama, analisis statistik itu cocok untuk data kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan. Artinya data kualitatif pun bisa. Nanti dibikin skor, dibikin indeks. Ya. Selanjutnya, analisis non-statistik biasanya diaplikasikan untuk data kualitatif, deskriptif, atau tekstular. Jadi tekstular itu yang dalam bentuk teks, ya. Teks-teks yang sifatnya deskriptif itu tekstular. Khusus untuk analisis statistik, model yang digunakan harus sesuai dengan rancangan penelitiannya. Yang dimaksud di sini adalah ada koridor batas-batas yang perlu dipenuhi, yaitu kesesuaian dengan rumusan masalah, terutama research question, kesesuaian dengan tujuan, dan hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya, agar model terpenuhi. Itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya jangan dipaksakan. Kemudian uji parametrik dapat diaplikasikan bila pertama peubah acak atau populasi itu menyebar normal dengan ragam homogen. Kedua, data yang dianalisis merupakan hasil pengukuran analisis varian atau analisis of variance itu berlaku atau dapat dilakukan bila asumsi-asumsi dasar model aditif linier itu terpenuhi. Makanya biasanya kalau kita mengajukan suatu model penelitian, maka model aditif linier ada baiknya itu dicantumkan. Supaya kita tahu hipotesisnya itu diarahkan kemana, ujinya menggunakan cara dan pendekatan apa, dan hasilnya nanti perlu diinterpretasi dan diinferensi atau tidak.
Nah, analisis kovarian itu kalau ada konkomitan variabel tadi ya, adanya variabel bantu yang ngikut mengiringi pengaruh variabel yang menjadi sumber pengaruh. Jadi bila ada variabel pengiring atau concomitant variabel. Nah, langkah-langkah taktis ini sudah barang tentu harus dikembalikan ke panduan. Yang pertama itu harus memahami betul itu panduan penulisan, terutama di bagian penulisan proposal. Kedua harus mengetahui posisi pendidikan S1, S2, S3. Kesamaannya di mana, perbedaannya di mana. Yang jelas level S1 itu kan level kompetensinya kan 0. S2 8, S3 9. Cakupan ontologis, epistemologis, aksiologisnya tentu beda. S3 itu lebih banyak ontologis, didukung epistemologis dan aksiologis. Kalau S1 hanya penerapan, lebih banyak aksiologisnya. Ketiga, penelusuran referensi untuk mendukung untuk menguatkan pernyataan. Yang keempat, merancang dan menetapkan tema dan topik. Tentu saja yang mudah dinalar. Membuat latar belakang dengan catatan latar belakang itu harus tercantum urgensi pentingnya penelitian. Mengapa masalah itu diangkat sebagai penelitian? Dan bagaimana penelitian nanti bermanfaat secara akademik. Kerangka konsep dan hipotesis. Biasanya untuk level S2, kerangka teori, kerangka konsep, itu disatukan menjadi kerangka pikir. Kemudian membangun peta jalan penelitian, roadmap, menjabarkan metode dan jadwal penelitian, serta uraian konkret tentang penyelesaian studi. Yang kesembilan, merancang rencana seminar internasional atau publikasi internasional bereputasi kalau diwajibkan oleh program studi. Termasuk kalau rincian anggaran itu kalau bisa menyesuaikan. Di pedoman penulisan ada batas minimal dan maksimalnya. Supaya nanti dianggap realistik. Kemudian baru menyusun sinopsis, proposal riset untuk kologium. Baik, barangkali kita sampai di sini. Ini tugas ini tidak ini kelas dulu ya. Oke. Nanti silakan materi yang ada di sini itu di copy ya.
Untuk hari Rabu kemungkinan masih, oh sudah ini, Prof. Hadianto ya, bagiannya Prof. Hadianto. Oke. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Dan kebetulan hari ini saya kurang fit ya, agak masuk angin. Kemarin seminggu rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup di tentang kelayakan lingkungan hidup. Nanti silakan kalau mau dipelajari kembali, sekiranya ada saya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara online maupun offline. Baik, demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Terima kasih kembali ya. Salam sehat dan sukses untuk semuanya ya. Ya, saya izin untuk live ya.